Keton dari ngomong. Lawan lagi, ben kesane langsung. Iki tang nihayat Tufail. Tufail itu langsung sama nih berarti. Bahata wujubal katmi fil awali ayin mutajahir bil fiski wa huwa min mutajihun intarotaba alaihi dororun. Ketika kita melihat kebaikan terhadap mayit yang di situ mutajahir bil fiski, sunnah untuk kitmanul khair. Nah kan enten. Terus sarwani ne, itu ngeten. Sarwani. Nah niki. Qauluhu fil awali ay fima idza ra'a khairan fi nabi mutajirin bi fiskin aw bin atin. Qauluhu ba'da ilah. Itamadahul mubti wal nihayah fil mubtadi'in. Dunal fasik. Jadi di sini mubtadi dan fasik dibedakan. Ibaratul awal wal wajhu kama qala al-Adra'i ayu qala idza ra'a min mubtadi'in amarata khairin kata mana? Wala yabudu yabuhu li alla yuhmalan nasu 'alal idra'i bi bid'atihi. Kalau mubtadi itu la yabudu ijabu. Ngoten ya. Ijabu kitman. Sedangkan kalau fasik wa yusanu kitmanuha minal mutajahiri bil fiski wa dhulmi li alla yaqtara bi dzikriha amtaluhu. Menurut keterangan sing iktamadul mukmin dari Hayya ini ketika mutajah bil fiski yusanu rujaknya. Sedangkan dalam tufaq ngeten. Bal bahata wujubal katmi fil awal. Sarwani fil awal ay fima idza ra'a khairan fi nahwi mutajahir bi fiskin au bid'atin. Mutajahir bi fiskin au bid'atin. Ini bahasa wujubal katmi redaksi tufaqnya. Sedangkan mukmin yusanu kitman. Nah ini loh. Menangi. Kalau saya tanda tufaq wajib dikatmi. Gitu Pak. Wajib di dalam bahata wujubal katmi fil awali wa huwa mutajihun intaratafa alaihi doror. Iya. Oke, ini loh. Orang yang jelas-jelas melakukan maksiat, jelas-jelas melakukan kefasikan, oke? Kita dilarang ngomong sae. Wajib menurut Tufa, wajib. Dilarang ngomong sae itu wajib menurut Tufa. Ketika ini doror berupa yang menyebabkan anggapan masyarakat begitu jelas-jelas alim maksiat kok diomong apik. Nah ini jelas doror banget tau. Udah nas dari itu kan. Bang betul masuk belum ambil. Sampai kan ada terus. Double pertimbangan. Nambahin mau. Terus konsep dasar ketika menyebutkan kebaikan seorang yang ahli itu kan disunahkan. Menyebutkan kebaikan dalam artian menyebutkan orang yang baik ketika orang yang baik kan disunahkan. Sudah jelas. Akan tapi dari tadi ada yang menyebutkan bahwasanya ketika seorang itu tidak ahli maka bagaimana? Ini kok belum diangkat? Saya ulangi. Ini berangkat dari nihayatul muqtad ya. Ini dalam masalah kesunahan nihayah menuju dari majmu' saya baca wa fil majmu'i anil bandaniji anna yusannu liman marrat bi janazatun ayatun walaha wa yusna 'alaiha in kanat ahlan lidzalik. Terus niat. Terus dalam syarahnya Sabrul Malis qauluhu in kanat ahlan lidzalik ay fa idza kanat ghairu ahlin fa hal yadhkuruha bima ya ahluna aw la yadhkuru syai'an nadhar ila anna sakra matlub. Itu satunya sama dengan Abdul Baik itu kan. Iya. Enggak, ini menyebutkan alasannya juga. Nah, terus ayu bakulahu ayatnya alaiha syarat kama huwa muqtadal hadis murrah bi janazatin fa'nya alaiha qaidah. Intinya saja. Ini masih pertanyaan. Terus walam yang habun anzalik fihi nazar wal aqrab asani ahdan mimma yaksi min anal ghaisa law ra'a ma yakrahu minal mayyit yaqtuluhu. Itu. Nah, kajiannya dari situ. Ini langsung dari
Santolannya sama artinya ketika mayat itu kok Allah diomong ape, nggak boleh. Konsepnya ini kitab salah. Tapi itu langsung disepakati mawon. Artinya fi'lu Pak Mudin ini ya dengan kostum untuk menghindari efek yang tidak baik gitu, berdasarkan kostum saja tanpa melirik dari tarotub yang muncul, disepakati boleh ya? Boleh. Pak Anani sepakat? Oke, fi'lu Pak Mudin boleh. Kasih derek sepakat. Terus beratan dulu kalau kita tadi sore pakai kotak tadi, kan itu cara tufah yang lain, tentang cara tufah yang salah. Ya kayak khasnya apa dulu? Ini kan apa boleh kita menyebutkan pasal 5 ini? Nama dua muktadul hadis. Jadi hadis marok bijanazah fa'atna alaihi syarah. Lalunya apa wajibat? Hai anak ini walau yang dahulu andali. Cuma al-aqrab atani enggak boleh. Kalau boleh itu jelas ini al-aqrab atani enggak boleh. Saya baca. Kan bahwa kalau tentang sarwani ya kan. Tentang sarwani ini nanti itu tentang pembeli. Yusta'abun liman bihi janazah ayyada umaraha wa yusniya alaiha syaratnya tidak akan ahlan. Jadi kalau panas kamu mungkin panas tadi bisa untuk solusi. Ya lek donga muga-muga mayit iki sae kaya doa terus bahkan kan pertanyaan padahal dia kuruha bima dia ahlul lahu awla yaqulu syai'an nadhara ila anna sakra matluh dua kan itu kan tiga awla lahu ayusniya alaiha syai'an. Dari ini tendensinya kama muktadul hadis yang dihasya berbeda asna isyarat tadi al-aqrab asani apa berarti yukabu syai'an nadhara ila anna sakra matluh. Berarti apa? Handle tanpa komentar mayat itu jelas sekali saya mau saya ini benar. Jadi dari ibarat kalau dari ibarat yang dimufan dan khasiat meneropi itu, jadi kalau mayatnya ahli ma'asi, lah ini bagaimana kepada hadirin kan sebenarnya itu menghukumi hadirin loh dan menghukumi Pak Mudinnya. Ini apakah pilihannya diucapkan baik atau diam karena satu itu makrubun, sebentar, atau nanti dia mengucapkan sesuai dengan keadaan mayitnya, yaitu jelek. Al-aqrab adalah atani. Tapi boleh ketika diucapkan jelek bagaimana? Ya juga boleh. Kan bahasanya itu audahu lahu ayusniya alaiha syarron kama huwa muqtatul hadis. Ini masalahnya jelek dikatakan saya itu apa sih? Jelek dikatakan ya ini masa perumus baca ibarat. Makanya tadi yang saya baca di Fathul Bari apa? Makanya tadi kan sebagian as-sohi ini kan jadi hadis itu yang sebagaimana yang tadi marah dibaca itu as-sohi annahu ala umumihi wa anna man mata minhum fa alhamallahu nasa athana alaihi bi khairin kana dalilan ala annahu min ahli jannah. Nah ini terusannya sawaun kanat af'aluhu taqtadi dzalika amla. itu cuma jadi kemudian
Kemudian dalam permasalahan kita tadi kan memang ada dua ta'arud aridi yang sifatnya aridi. Tapi kalau istishad itu asrun jelas. Aridi yang pertama dalam deskripsi itu adalah ketika tidak melakukan maka akan menimbulkan gunjingan. Jelas ini malah bisa menjadi sunnah. Hal yang sudah adat, ini kan sudah adat toh. Adat yang itu adalah bid'ah madhumah saja bisa jadi sunnah. Apalagi yang sifatnya ini adalah asrun boleh. Tentu ini akan bisa menjadi sunnah. Kemudian awalnya haram ya Pak. sebentar. Awalnya haram, katanya ada maka menjadi wajib. Apakah itu? Itu aridi kedua. Dengarkan dulu toh, dengarkan. Itu aridi pertama. Aridi kedua adalah ketika dia tolak syahadah, maka nanti akan kalau dalam deskripsi saya kan dengan saya nopo saya. Lah ucapan saya kepada orang yang ahli ma'asi sangat selain doa tadi ya itu diperbolehkan apa tidak? Nah, jawabannya Nggak ada boleh. Jadi ini kan tadi kan berangkat dari husnudon, dari lanjutan setelahnya yang pembahasan husnudon itu ada cerita begini. Wa yuka anna rajulan minal munhamikina fil fasad mata fi ba'di nawahil Basra. Jadi ada orang laki-laki yang jelas-jelas buruk mati. Bila angkol langsung ke titik poin ini. Nah kemudian ditanya, ini mayatnya memiliki kebaikan apa tidak? Nah, fakola bila angkol ini, fakola unzuri hal ta'rifina min syai'an min a'malil khair. Qalat na'am. Lah, cerita ini menjadi tendensi dari diperbolehkannya bahkan sunnahnya husnudon. Iya. Nggih. Pripun? Kalau memang husnudon itu hanya af'al qalbi. Husnudon kan memang lagi ya jadi kan memang husnudon itu hanya af'al qalbi kan nggih. Cuman dilihat dari tendensinya itu langsung diungkapkan fakolat na'am. Ini ada ungkapan na'am berarti kan ini diungkapkan na'am hal ta'udhuri hal ta'rifina min syai'an min amalin fakolat na'am. Ya ini kan ada ungkapan na'am. Ini menyebutkan dia memiliki kebaikan cerita tentang ihya. Oke, makanya tadi kan saya awal itu memang ada khilaf gitu loh. Tapi aridi yang daf'unya itu yang kita menangkan. Gitu. Jadi di samping ada aslun istishad, kemudian aridi daf'u itu jelas. Kemudian mengenai nanti aridi jawab baik itu memang ada khilaf. Kan seperti itu tadi yang saya katakan. Makanya tadi jawaban kita adalah diperbolehkan karena meninjau pertama itu asrun, kedua adalah aridi dari sisi Pak Mudin ketika tidak menyampaikan seperti itu nanti ada alsinatil juga mengenai jawaban nanti saya nopo saya kemudian ahli ma'asi itu dikatakan saya itu kan memang khilaf toh. Makanya tadi saya katakan di awal seperti itu. Saya sudah insya Allah mempelajari lah tadi. Yang saya Pak Perumbu ini sebenarnya yang boleh itu sabul ampat itu asos apa aja enggak? Saya rasa permasalahan kita tidak sampai ke situ. Mungkin kita forum lagi lah. Kalau sabul ampat itu kan sudah diharamkan. Enggak, maksud saya gini, karena kan waktunya sudah juga terbatas. Kita bahas yang prinsip dulu. Makanya dari sisi ta'arud tadi, yang pertama istishad itu lahu aslun, kedua aridi yang memperbolehkan adalah dalam rangkanya daf'u al-sinatil jual.
kalau nanti menimbulkan jawaban yang sahih padahal itu ahli ma'asi, itu ada khilaf. Jadi maka yang menang itu dari sisi mana ya? Dari sisi diperbolehkannya, kan seperti itu. Saya rasa sakit dipun aturaken atau itu nih. Pun nggih, ibarat ahli bid'ah mawon ketika mempunyai amaratul khair, ada indikasi kebaikan, nggih. Enten sing berpendapat ijabul kitman, wujubul kitman itu layak wudu kan. Kalau layak wudu berarti ya mukabilnya yang kuat kan. Layak wudu berarti kan mutabir. Niku memang resikonya berat, malah bid'ah. Wajib untuk disembunyikan kebaikannya. Enggak ketolong. Ibarat rututannya wau ahli bid'ah. Niku mawon ya, niku mawon wujubul kitman amaratul khair ya. Wujubul kitmani amaratul khair niku mawon ada khilaf. Menurut satu pendapat wajib disembunyikan kebaikannya, menurut mukabilnya berarti mboten mawon nggih. Dadi fi'lune Pak Mudin oke nggih. Nggih, mengke tentang konsekuensi ucapan sub berikutnya. Setuju? Diperbolehkan karena ini memandang pada asli sunnah dan memandang akhirnya yang dimulikot dan asal. Ya, ya kami setuju dengan urusan tadi. Jadi pada intinya konsep dalam syahadah atau istisyhad ini adalah tidak murni masalah fikih, api kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Jadi tidak murni konsep seperti itu. Jadi tidak hitam di atas putih. Jadi artinya memang ada konsep syafaat itu ya, ada dikatakan doa dan seterusnya. Dan maka dari itu di sini memang kalau untuk orang yang jelek dikatakan baik, ini memang ya tadi dikatakan khilaf ya, memang tidak ada yang secara melarang di sini. Tadi yang dibaca tadi ya, jadi idza kana ahlan lidzalika fa in kanat ghairu ahlin fa yadkuruha mimma ya'adunahu. Ini berarti apa? Kalau yang pertama ini adalah ia menyebutkan apa adanya, berarti syar ya, dikatakan syar kan itu kan. Aula yadkuru syai'an, ini yang kalau sani tidak menyebut. Jadi yang baik memang bagi orang yang menyaksikan ini apa yang dimintai kesaksian, kalau dia itu jelek ya diam saja, itu yang paling baik. Al-aqrab hasanah. Kemudian yang yubahu lau ayusniya alaihi syarron, ini kok ayusniya alaihi syarron, elek kok dilem, ini mungkin juga artinya dia mengatakan tetap baik gitu. Jadi wong elek tapi darani baik, ini tapi ya walaupun tidak didukung, tapi juga mungkin ini ada juga ihtimal yang ketiga. Jadi artinya ini tadi didukung husnudzon dan seterusnya. Jadi ini saya kira memang yang baik ya, bagi orang yang diminta kesaksian. Kalau jelek ya diam saja gitu. Tapi umpama mengatakan itu saya kira juga masih ada call-nya. Karena yang namanya baik itu kadang kan ya itu
fleksibel lah, bukan semua itu. Kadang kalau bolone melok pangajarane api. Saya pernah ya membaca, tapi di mana itu ada cerita tentang ini ya. Jadi ada orang yang sangat jelek, cerita ini. Orang yang sangat jelek menggayani maksiat. Kemudian dia itu arep mati. Iki bayare wong akeh. Tonggo-tonggone dibayari. Terus disuruh nanti kalau saya mati, kamu kalau ditanya Pak Kiai supaya bersaksi baik. Jadi kalau ditanya dibayar atau baik, karena dibayari sekretariat umum. Ini ada cerita pas di mana tapi saya lupa. Akhirnya gimana? Orang itu dengan kesaksian orang yang dibayari tadi itu akhirnya dia itu diampun dosanya. Ini kan ya walaupun cerita nggak bisa dibuat tendensi fikihnya kan sudah jelas tadi. Tapi ini adalah saya kira bisa diamalkan ya, tendensinya fikih sudah ada walaupun ini tidak kuat kalau orang yang ya kalau orang yang ditanyai ya, di masyarakatnya. Kalau Pak Mutinya saya kira ya sudah jelas itu boleh-boleh saja. Saya kira nggak ada larangan karena dampak yang orang yang menyaksikan baik terhadap yang jelek itu saja itu masih belum sepakat ulama. Jadi masih karena konteksnya itu beda. Dan yang takbir-takbir yang dibawa itu adalah banyak ro'a khairon itu bukan kok ro'a syarron itu bukan kok terus melihat kemaksiatan, tidak, tanda-tanda. Jadi orang yang ahli maksiat kok tandanya mana kok so pas mati so muni la ilaha illallah. Itu kan jelas api ini. Lagi gak oleh domoni. Jadi ro'a ini adalah tanda-tanda husnul khotimah. Jadi ini beda dengan kasus maksiat. Jadi beda. Jadi maka ini saya kira itu takbir-takbir itu nggak bisa dibuat dasar untuk wajib khidmat dan seterusnya, nggak bisa. Dan ya tadi itu kemudian sudah ya. Jadi intinya saya sepakat bahwa ini istishad yang tidak murni terus ada hibah, tidak. Jadi ini istishad dalam rangka syafaat, maka saya kira ini adalah mutlak diperbolehkan. Ya waktu saya. Sahabat sepakat ini Al-Fatihah. Lanjut satu soal. Satu soal tingkat B. Apakah persaksian baik yang dinyatakan oleh masyarakat tetap memberikan pengaruh bagi jenazah yang tergolong ahli maksiat? Maksudnya memberi pengaruh bagaimana? Maksudnya memberi pengaruh itu bagaimana? Tanya jawab soal maksiat ahli surga. Maksudnya memberi pengaruh itu bagaimana? Jelas gambaran itu lah. Jadi maksudnya itu ada asar lah. Jadi sana syahadatul khair itu punya asar, ada dampak pada mayit yang tergolong ahli maksiat. Itu maksudnya seperti itu. Tidak memberi efek. Tidak info. Namun di soal ini memberi efek. Tidak memberi efek.
Jawabipun ada dua, karena di sini An-Nawawi punya dua pendapat. Pilih ahaduma annahu liman asnalai ahlul fadil wa kana sana'uhu mutabiqan li af'alihi wa illam yakun kadzalik falaisa muradul hadis. Yang satu, kalau orangnya buruk namun disaksikan baik itu tidak berpengaruh, artinya dia tetap buruk. Lajeng ingkang wasani wa huwa as-shahih al-mukhtar annahu ala umumihi wa itlaqihi wa inna kulla muslimin mata fa'alhamahallahu nas au mu'dhumihim asana alaihi kana dzalika dalilan ala annahu min ahlil jannah sawa'un kanat af'aluhu taqtadi dzalika amla wa yakunu fitani dalilan ala annallaha qad sa'a al-maghfirah lahu. Dikutip dari Ad-Dibaj juz 3. Ad-Dibaj alal muslim. Wa in kana al